yang akan kita bahas yaitu tentang efisiensi pasar. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut selanjutnya bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Istilah efisiensi pada dasarnya bisa diartikan secara berbeda sesuai dengan konteks penggunaan istilah tersebut. Efisiensi dalam konteks investasi juga bisa diartikan dalam kalimat tidak seorang investor pun bisa mengalahkan pasar, atau diistilahkan sebagai no one can beat the market. Artinya jika pasar efisien dan semua informasi bisa diakses secara mudah dan dengan biaya yang murah oleh semua pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan. Sehingga tidak seorang investor pun bisa memperoleh keuntungan tak normal dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Kerangka pembelajaran atau submateri yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama konsep pasar modal efisien, yang kedua hipotesis pasar efisien, yang ketiga pengujian terhadap hipotesis pasar efisien, dan yang keempat yaitu pentingnya efisiensi pasar. Nah, yang pertama yaitu konsep pasar modal efisien. Pasar modal efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi relevan yang tersedia bisa meliputi informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu, misalkan laba perusahaan tahun lalu, maupun informasi saat ini, atau misalkan rencana kenaikan dividen tahun ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Misalnya, jika banyak investor di pasar berpendapat bahwa harga saham akan naik, maka informasi tersebut nantinya akan tercermin pada perubahan harga saham yang cenderung naik. Konsep tersebut menyeratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru, sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. Meskipun proses penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang dipentingkan adalah harga yang terbentuk tersebut tidak bias. Jadi, hal yang penting dari mekanisme pasar efisien adalah harga yang terbentuk tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan. Harga keseimbangan akan terbentuk setelah investor sudah sepenuhnya menilai dampak dari informasi tersebut. Selanjutnya, yaitu ilustrasi mengenai konsep pasar yang efisien. Gambar ini memberi gambaran mengenai proses penyesuaian harga suatu saham perusahaan ketika terdapat informasi baru mengenai perusahaan tersebut. Pada saat informasi tersebut diumumkan, harga saham berada pada posisi Rp1.000. Jika pasar efisien, maka informasi tersebut akan dengan cepat tercermin pada harga saham yang baru. Investor akan dengan cepat menyesuaikan harga saham sesuai dengan nilai saham yang baru. Misalnya, karena adanya informasi baru yang masuk ke pasar dan menyebabkan nilai baru dari saham tersebut adalah Rp1.200. Maka dalam pasar yang efisien, harga saham akan naik dengan cepat ke nilai Rp1.200. Tetapi, jika proses penyesuaian harga pasar saham tersebut tidak berjalan dengan efisien, maka akan ada lag dalam proses tersebut, dan hal ini ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar di samping. Walaupun akhirnya harga saham akan berada pada Rp1.200, tetapi hal itu akan memakan waktu tertentu. Oleh karena itu, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa lamanya waktu penyesuaian yang dibutuhkan pada proses tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti sebelumnya, dan garis putus-putus dalam gambar di atas. Selanjutnya, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar efisien. Yang pertama, ada banyaknya investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Selanjutnya yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat acak,
Keempat, investor bereaksi cepat terhadap informasi baru sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai akibat dari informasi tersebut. Jadi, jika kondisi-kondisi terpenuhi, maka akan terbentuk pasar di mana investor bisa dengan cepat bereaksi melakukan penyesuaian harga sekuritas. Selanjutnya ada hipotesis pasar efisien. Aspek paling penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat sebuah informasi baru dapat diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Dalam pasar efisien, harga sekuritas cepat terevaluasi dengan adanya informasi yang berkaitan dengan sekuritas tersebut. Selanjutnya, pada gambar di samping memperlihatkan himpunan informasi bagi suatu saham. Lingkaran pertama mempresentasikan informasi apapun yang relevan bagi penilaian saham yang dapat dipelajari dengan menganalisa sejarah harga pasar saham. Contohnya, apakah harga pasar saham telah meningkat atau menurun. Lingkaran pertama merupakan bagian dari lingkaran kedua yang menyatakan informasi yang tersedia pada publik, misalnya publikasi perusahaan serta informasi mengenai industri dan perekonomian. Selanjutnya, lingkaran kedua merupakan bagian dari lingkaran ketiga yang menyatakan seluruh informasi juga meliputi informasi rahasia orang dalam. Masing-masing ketiga bentuk efisiensi pasar berikut ini mengonsumsikan jenis informasi yang berbeda dalam merefleksikannya harga sahamnya. Selanjutnya, untuk mempermudah penelitian tentang efisiensi pasar, Fama pada 1970 mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 3 atau efficiency market hypothesis sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi dalam bentuk lemah atau weak form. Yang kedua, efisiensi dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong. Dan yang terakhir ada efisiensi dalam bentuk kuat atau strong form. Efisiensi dalam bentuk lemah. Pasar efisiensi dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu atau historis telah tercermin dalam harga yang sekarang. Oleh karena itu, informasi tersebut tidak bisa digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang. Karena sudah tercermin harga saat ini, jadi investor tidak bisa memprediksi nilai pasar saham di masa yang akan mendatang dengan menggunakan data historis. Efisien dalam bentuk kuat atau strong form. Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis, ditambah informasi yang dipublikasikan dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Dalam pasar kuat ini, tidak akan ada investor yang memperoleh return tak normal. Pada tahun 1991, Fama mengemukakan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar tersebut. Efisiensi bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas return. Pada klasifikasi ini, informasi mengenai pola return sekuritas seperti return yang tinggi di bulan Januari dan hari Minggu tidak dapat digunakan untuk memperoleh return tak normal. Efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong. Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan informasi yang dipublikasikan seperti earning, dividen, pengumuman stok, penerbitan saham baru, dan peristiwa lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. Pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat apabila informasi terserap atau dapat direspon dengan cepat oleh pasar. Pengujian menggunakan return harapan. Yang pertama ada mean adjust return. Rata-rata return yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Yang kedua ada market adjust return. Teknik yang menghitung return tak normal ialah menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas. Yang ketiga ada market modal return. Teknik atau cara yang canggih dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan pasar, antara return sekuritas dan return pasar. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian ini dapat dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan klasifikasi yang diuji. Yang pertama, pengujian bentuk lemah diuji dengan melakukan pengujian prediktabilitas return. Yang kedua, pengujian bentuk setengah kuat dengan melakukan pengujian event studies.
Yang ketiga, pengujian bentuk kuat diuji dengan melakukan pengujian privat information. Pengujian prediktabilitas return. Yang pertama, mempelajari pola return seasonal. Yang kedua, menggunakan data return di masa lalu, baik prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Pola return sekuritas. Pola ini menunjukkan adanya tingkat return yang lebih tinggi atau lebih rendah pada saat tertentu, baik dalam periode harian, mingguan, atau bulanan. Pola return sekuritas. Pola return sekuritas dibagi menjadi 3. Yang pertama, pola harian. Yang kedua, pola bulanan. Dan yang ketiga, pola mingguan. Pola harian. Gibbons dan Hess tahun 1981 menemukan bahwa return pada hari Senin akan lebih rendah dibandingkan dengan hari lain di bursa saham New York. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data harian selama 17 tahun dari tahun 1962 sampai 1978 dan menemukan adanya return yang negatif pada hari perdagangan Senin, yaitu sebesar minus 33,5%. Selanjutnya, mereka juga membagi periode tersebut menjadi 2 sub, yaitu periode 1962 sampai 1970 dan 1970 sampai 1978. Dan hasil yang didapat juga sama, yaitu terjadi return yang negatif pada hari perdagangan Senin. Gibbons dan Hess juga menemukan bahwa return yang positif terjadi pada hari perdagangan Rabu dan Jumat. Pola bulanan. Fama 1991 menemukan bahwa pada periode 1941 sampai 1981, return di bulan Januari lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Fenomena tersebut disebut dengan January Effect. Peneliti sudah banyak dilakukan di luar bursa Amerika. Gultekin dan Gultekin 1983 mempelajari January Effect dengan menggunakan data dari 17 negara termasuk Amerika Serikat. Return yang relatif lebih tinggi di bulan Januari. Pola mingguan. Branch 1977 menganalisis trading rule yang normal di bulan Januari. Branch menganalisis trading rule mengalami return rendah di minggu terakhir bulan Desember. Dan dia menemukan bahwa sekuritas tersebut akan mengalami kenaikan cepat pada 4 minggu pertama di tahun berikutnya. Pengujian private information. Penelitian ini menguji apakah pihak insider perusahaan dan kelompok investor tertentu dianggap mempunyai akses informasi yang lebih baik dan dapat memperoleh return tak normal dibandingkan dengan return pasar umum. Insider trading. Pihak yang disebut insider adalah direktur, karyawan, atau pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Pihak insider bisa memperoleh informasi sebelum informasi tersebut dipublikasikan. Rozev dan Zaman tahun 1988 menemukan bahwa investor yang bukan insider ternyata juga dapat memperoleh return dengan menggunakan informasi yang terpublikasikan serta memprihatinkan transaksi yang dilakukan insider. Pentingnya efisiensi pasar. Yang pertama, memperbaiki kinerja perusahaan, di mana bahwa perusahaan dengan prospek yang bagus akan mempunyai harga saham yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, tinggi rendahnya saham mencerminkan kekayaan investor pada perusahaan. Yang kedua, memperoleh biaya modal. Perusahaan dengan prospek tinggi akan memperoleh modal pada harga yang wajar. Harga saham merupakan cerminan tentang kondisi perusahaan. Yang ketiga, tidak perlu khawatir akan harga saham, di mana yang keempat, investor tidak memerlukan sumber informasi lain. Informasi siap direfleksikan pada harga saham. Para investor tidak perlu khawatir membeli saham pada harga yang cukup optimis. Mereka menilai harga yang benar adalah seperti apa yang mereka lihat di pasar. Yang kelima, biaya iklan relatif kecil. Yang keenam, tidak dapat memanipulasi data akuntansi atau prosedur perusahaan.
Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Dah.